Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Martial Universe season kedua untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Diao yang akan memasuki goa terlarang tersebut dikarenakan dia merupakan garis keturunan klan yang akan mudah untuk memasukinya dan mendapatkan kunci tersebut. Kemudian Diao dan ayahnya memasuki goa untuk mengambil kunci rahasia itu. Akan tetapi ketika Diao pergi dan akan mengambilnya, yang ternyata ayahnya adalah iblis yang sedang menyamar. Diao kemudian menemukan lokasi makam leluhur mereka. Dengan menggunakan jimat guntur miliknya dan juga darahnya, Diao bisa mendapatkan kuncinya itu. Dan ketika kembali, Diao baru menyadari jika ayahnya tadi adalah iblis dan ini semua merupakan jebakan dari Lang Tian. Kemudian Lindong mengajak Diao untuk menyegel kuncinya kembali, namun di luar Lang Tian sudah menyandra ayahnya Diao. Lindong mencoba untuk mengatakan tentang konsekuensi jika melepaskan Kaisar Iblis, tapi Lang Tian tetap bersikap egois di sana. Saat itu Ketua Li mengatakan rela hidupnya mati dibunuh daripada harus menyerahkan kunci tersebut kepada Lang Tian. Namun Lang Tian pergi begitu saja dan memperingati akan kematian klan Rubah dan Musang yang saat ini sedang mengalami keracunan bunga iblis. Demi menyelamatkan kedua klan, Lindong rela mengambil resiko untuk mengendalikan bunga iblis ilusi dengan mengambil racunnya, sedangkan Ketua Li dan Diao melindungi Lindong selama prosesnya. Sementara di markas klan Musang, semua orang kerasukan karena efek dari racun bunga iblis ilusi. Lin Yan dan Qin Yang yang berada di sana berusaha untuk menenangkan mereka semua. Dengan apa yang Lindong lakukan, racun pada orang-orang perlahan mulai keluar dan membuat kedua klan normal kembali. Lalu datanglah Lang Tian ke sana untuk mengganggu apa yang Lindong lakukan. Sementara Diao terus berusaha untuk menghentikan gerakan Lang Tian yang ada di sana. Dan datang juga Ketua Li untuk membantu Diao dalam menghentikan Lang Tian. Dengan usaha Ketua Li, dia mendapatkan kembali pecahan kunci rahasia dan membuat Lang Tian pergi dari sana. Sementara Lindong terus berusaha untuk menyedot racun bunga ilusi. Dengan keadaan yang sangat sekarat, Diao mencoba untuk menyelamatkan ayahnya. Ketua Li kemudian meminta agar Diao menjaga formasi penjara dari Kaisar Iblis dan kembali memimpin klan Musang untuk menggantikannya. Dan setelah itu, Ketua Li pun mati di sana. Setelah itu Lindong kemudian mencoba untuk menenangkan Diao yang sedang bersedih dan juga yang sangat marah akan kematian ayahnya yang dibunuh oleh Lang Tian. Melihat Diao seperti itu mengingatkan Lindong dengan masa lalunya bersama dengan ayahnya. Bagi Lindong, seorang anak akan selalu menjadi emas di mata ayahnya dan mereka mempercayakan nasib keluarga dan klan kepada anak-anak mereka. Lindong bisa melewati semua ini karena ada teman-teman yang ada di dekatnya. Di sisi lain, Sin King saat ini sedang bersedih atas kematian Bibi Sin dan Lin San pun datang untuk menenangkannya. Sin King mengatakan kalau dia akan berusaha untuk menjaga klannya untuk menggantikan Bibi Sin. Namun Lin San menyuruh kakaknya untuk berkelana ke dunia luar seperti keinginannya dan dia akan menjaga klannya untuk menggantikannya. Lin San kini tahu apa yang sebenarnya ia inginkan, yaitu menjaga klannya. Dan Sin King merasa jika saat ini Lin San sudah tumbuh menjadi dewasa. Di tempat lain, Guru Yan mendatangi istana Tai King untuk menemui Ketua Sen. Guru Yan merasa jika Ketua Sen masih saja dingin dan kejam. Kemudian Guru Yan memberitahukan tentang Lindong yang memang merupakan penerus Fuzu, bukan hanya sekedar penerus jimat. Guru Yan pun merasa jika ini adalah cara Fuzu untuk melindungi penerusnya. Di sisi lain, kini dia akan menjadi ketua klan Musang. Dan saat ini tujuan Lindong adalah untuk mencari Lang Tian dan jimat api. Karena Lang Tian yang terluka, kemungkinan dia sedang bersembunyi di kota Woyan.
Di dalam perjalanannya, King Zhu pada akhirnya sampai di kota Huoyan. King Zhu mencari informasi mengenai ayahnya dan jimat api, dan ternyata kini ayahnya menjadi seorang petinggi di kota Huoyan, di mana King Zhu akan bisa melihatnya pada upacara pengorbanan Dewa Api. Keesokannya upacara pengorbanan Dewa Api pun diadakan. Lalu muncullah King Zhu untuk memulai acara pengorbanan itu. Dan King Zhu merasa jika jimat api telah disembunyikan oleh King Zi. Dia kemudian mencoba untuk mendekati King Zi dan menyerangnya. Dikarenakan ketahuan, King Zi memberitakan ke semua prajuritnya untuk segera menangkap King Zhu. Para prajurit itu pun melakukan pencarian untuk mencari King Zhu. Dikarenakan kegaduhan yang ada di sekitarnya, King Zhu pun akhirnya kabur dari kota. Dan ketika kelelahan, King Zhu pun diserang oleh iblis Yi, pangeran ke-6. Sementara di markasnya, King Zi merasa jika King Zhu mirip dengan Lin Susu. Dia tidak menyangka masih ada orang yang mengingatnya sampai sekarang, dan ia tidak menyadari kalau tadi merupakan anaknya. Di tengah perjalanannya, Lin San merasakan adanya iblis di dekat sana. Dia menemukan kantong kosmik milik King Zhu. Sedangkan Lang Tian yang saat ini menahan sakitnya setelah pertarungan melawan Ketua Li. Lalu datanglah pangeran ke-6 membawakan King Zhu sebagai sandera. Namun Lang Tian malah menyuruh King Zhu untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, King Zhu mengatakan bahwa luka tersebut pantas didapatkan oleh Lang Tian, dan menceritakan tentang Lindong yang merasa masih ada kebaikan di hati Lang Tian. Akan tetapi karena hal tersebut membuat Lang Tian menjadi marah. Lalu datanglah Lindong ke sana untuk menyelamatkan King Zhu. Dengan nyanyian Lin San, Lang Tian dan pangeran ke-6 pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Lin Yan sedang bersama dengan Xin King. Xin King lalu menanyakan mengenai Lindong kepada Lin Yan. Lin Yan yang merasa cemburu tetapi dia tetap ingin menjawabnya. Lalu datanglah Lin San ke sana dengan mengabarkan Lindong yang menyelamatkan King Zhu. Di sisi lain, ketika King Zhu menggantikan pakaiannya didatangi oleh Lindong. Saat ini King Zhu tidak ingin dilindungi oleh Lindong dan membiarkannya melakukannya sendiri. Lindong lalu menanyakan alasan King Zhu datang ke sini. King Zhu yang masih kesal kepada Lindong tidak ingin Lindong mencampuri urusannya. Dengan posisinya sebagai Fuzu dan pewaris jimat, Lindong berharap meminta agar King Zhu tetap berada di sini. Setelah itu, Lin San dan Xin King mendesak Lin Yan untuk menceritakan semuanya tentang Lindong. Lalu Lin Yan pun menceritakan tentang perjalanan cinta mereka antara Lindong, Ying Huan, dan King Zhu. Lin San yang mendengarnya pun sangat senang karena Lindong masih belum menikah dengan Ying Huan ataupun King Zhu. Lalu datanglah Lindong ke sana dan menceritakan tentang King Zhu yang diserang oleh Lang Tian kepada Lin Yan. Dan Lindong pun meminta agar Xin King dan Lin San membantunya bersama untuk mencari Lang Tian. Di saat itu juga, Lindong meminta Lin San untuk mengobati King Zhu yang saat ini sedang terluka. Di tempat lain, di markas Huoyan, King Zi telah mendapatkan laporan bahwa King Zhu masih belum ditemukan. Sementara Lin San menanyakan kepada King Zhu mengenai perasaannya ke Lindong. Lin San tidak khawatir jika ada gadis lain yang juga menyukai Lindong. Akan tetapi bagi King Zhu itu akan menjadi beban jika Lin San tidak ada di hatinya, tapi Lindong memperlakukannya dengan baik. King Zhu merasa dia tidak bisa seberani Lin San dalam mencintai seseorang, dan kini King Zhu berencana akan pergi lagi untuk bertemu dengan King Zi. Di dalam perjalanannya, Lin Yan dan Xin King telah kehabisan air. Kemudian Lin Yan melihat saudara kakek Lau yang lewat untuk mencari air di sana, dan mereka pun mengikutinya. Sementara King Zi di markasnya sedang berkultivasi dengan jimat api. King Zhu yang sudah masuk menyusup ke dalam markas Huoyan. Lalu datanglah Lindong ke sana dan mengajak King Zhu untuk mencari bersama. Lindong yang bersedia mengorbankan nyawanya jika itu untuk King Zhu. Mereka lalu menyusup lebih dalam pada markas itu dengan menggunakan burung baido. Lindong mencari keberadaan King Zi hingga pada akhirnya mereka menemukan kamar tempat kultivasi King Zi. Akan tetapi ketika mereka masuk, mereka terjebak di dalam alam spiritual yang terbentuk dari perasaan yang kuat dari seseorang. Yang ternyata alam spiritual itu adalah alam spiritual milik King Zi, di mana di sana diperlihatkan kedekatan King Zi dan Lin Susu sebelum pengkhianatannya. Ketika King Zhu menyerang King Zi, mereka kembali ke dunia nyata. Yang ternyata King Zi baru mengetahui jika dirinya memiliki anak bersama Lin Susu.
Lindong lalu menanyakan kenapa terdapat iblis I pada tubuhnya, sehingga Lindong pun mencoba untuk menyembuhkannya. Lindong juga menceritakan tentang bagaimana Kingzhou mencari iblis I demi menemukan ayahnya. Kingzhi lalu menceritakan bagaimana dia dan Lin Susu bertemu awalnya, dan tanpa diduga muncullah iblis I yang membuatnya harus melenyapkannya karena misi. Kingzhi lalu mengejarnya hingga sampai di desa Guntur dan mendapatkan kepercayaan warga di sana. Lalu ketua klan Guntur memberikan jimat gunturnya, tapi Kingzhi menolaknya, sehingga Kingzhi menggunakan beberapa metode untuk memancing iblis I keluar kembali. Akan tetapi, ketika Kingzhi kembali ke desa, dia melihat iblis I menyamar menjadi dirinya dan membantai para warga di sana. Namun iblis I berhasil kabur setelah pertarungannya. Demi memancing iblis I kembali, Kingzhi terpaksa mengambil jimat api dari istana Taeking. Hingga saat ini, Kingzhi terus menekan iblis I pangeran kelima yang berada di dalam tubuhnya dan menunggu hingga ketiga sekte terkemuka menemukannya. Kingzhi selama ini menutupi dirinya untuk bersembunyi dari orang yang menganggapnya pengkhianat. Kingzhi lalu menceritakan tentang dirinya yang diutus oleh ketua Shen, juga tentang ibunya yang menanggung penghinaan dan menjadi seorang pelayan. Dan Lindong merasa jika ibunya Kingzhi selama ini tahu jika Kingzhi bukanlah seorang pengkhianat. Kingzhi pun menyesali akan tidak tahunya jika Lin Susu mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Kingzhi. Di tempat lain, Lin Yan dan Si King sedang dalam perjalanan untuk mencari Lang Tian. Lin Yan yang khawatir akan mencarikan makanan untuk Sin King. Sementara Lin San yang sendirian sedang memikirkan Lindong tiba-tiba ditangkap oleh iblis I pangeran ke-6. Di tempat lain, Kingzhi menceritakan soal dirinya dan Lindong yang sudah mengubur warga desa Guntur, sehingga Kingzhi meminta agar Kingzhi tidak perlu menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Kingzhi berencana akan membantu Kingzhi dan menyatukan kembali dengan ibunya. Ia lalu menceritakan soal Lindong yang merupakan penerus jimat dan dirinya yang merupakan seorang utusan jimat. Lindong kemudian menceritakan tentang temannya yang jatuh ke dalam iblis I. Kingzhi merasa Lindong yang tenang dan pantas untuk menjadi ketua serikat. Lindong kemudian meminta bantuan kepada Kingzhi untuk meminta agar Kingzhi memperbaiki kembali cermin takdirnya yang sudah pecah. Lalu Kingzhi pun memperbaiki cermin yang menjadi harta bagi Lindong. Kemudian Kingzhi pun meminta agar Lindong dan Kingzhi hidup bersama saling menjaga. Namun Kingzhi yang ada di sana menolaknya karena Lindong sudah ditakdirkan bersama Ying Huan. Selama ini hanya ada Ying Huan di dalam hatinya Lindong. Lindong lalu berpamitan pergi untuk mencari Lang Tian dan meminta agar Kingzhi menjaga Kingzhi selama dia pergi. Lalu Kingzhi meminta maaf atas asumsi hubungan dengan Lindong. Kingzhi merasa jika cinta tak selalu bisa bersama, dan Kingzhi meminta Kingzhi untuk menangis jika memang sedang bersedih. Di tempat lain, Ketua Shen menemui Lin Susu dan mengabarkan keadaan Kingzhi saat ini. Ketua Shen merasa jika Lin Susu selama ini membenarkan tentang Kingzhi yang merupakan orang yang baik. Akan tetapi Lin Susu tetap tidak ingin bertemu dengannya, walaupun sudah tidak bertemu selama ini. Di malam harinya, saat Lin Yan dan Si King dalam perjalanan sedang beristirahat, Sin King lalu menanyakan kenapa Lin Yan saat ini memperlakukannya dengan baik. Lin Yan pun menjawabnya kalau Sin King mirip dengan Lindong yang menyayangi adiknya. Sin King lalu kemudian menceritakan dirinya yang harus merawat Lin San sejak kematian ibunya. Hal itu mengingatkan Lin Yan yang ditangkap oleh Teng Lei setelah kematian ibunya juga, di mana dia juga terkadang merindukan ibunya. Di tengah perbincangan mereka, Sin King merasakan aura iblis dari Lang Tian. Dengan penciumannya, Sin King bisa menemukan Lang Tian dan menyerangnya. Lin Yan lalu menghentikan Sin King untuk membunuh dan membiarkan Lindong yang menentukan nantinya. Akan tetapi ketika hendak membawa Lang Tian, terdengar suara teriakan dari Lin San yang ternyata Lin San telah disandra oleh iblis I pangeran ke-6. Lin Yan yang mencoba untuk membebaskan Lin San dan menahan iblis I pangeran ke-6. Akan tetapi di kesempatan itu, Lang Tian telah tersadar dan menahan Lin San dan Sin King. Dengan usaha Lin Yan, mereka pun bisa kabur dari sana.
Akan tetapi iblis si pangeran keenam bisa menahan mereka dan mengurung mereka. Iblis si pangeran keenam itu kemudian membakar Lin Yan dan Sin King di sana. Kemudian Lin Yan mencoba berusaha untuk mencari jalan keluar dari kurungan tersebut dan memberikan air kepada Sin King agar suhu tubuhnya tidak panas. Sementara Lin San yang dikejar oleh Lang Tian, datanglah Lindong ke sana untuk menyelamatkan Lin San. Lindong berharap Lang Tian masih memiliki hati nurani dalam dirinya, dan pada akhirnya Lang Tian pun melepaskan Lin San. Akan tetapi Lindong yang terperangkap jebakan Lang Tian mengajak Lindong untuk mengikutinya dan mendapatkan kekuatan tanpa harus kerja keras. Lang Tian lalu membawa batu jimat Lindong dan pergi dari sana. Sementara itu Lin Yan dan Sin King yang terperangkap oleh iblis si pangeran keenam tiba-tiba dibantu oleh King Zi. Setelah itu Lin Yan merasa kesakitan setelah melindungi Sin King dari panasnya api. Sin King lalu datang menghampiri dan berencana akan menyelamatkan Lin Yan meski mengorbankan hidupnya. Kemudian datanglah Lindong dan meminta agar Sin King tidak perlu bersedih lagi. King Su lalu menghentikan Sin King dan meminta membiarkan Lindong sendiri saat ini. Lindong yang sendirian memikirkan masa lalu perjuangannya sampai saat ini. Bagaimana dirinya harus melewati banyak ujian yang sangatlah panjang. Lindong lalu terbangun di alam spiritualnya dan bertemu dengan Guru Yan. Lindong yang merasa dirinya tidak pernah bisa melampaui Lang Tian. Dulunya dia ingin mengalahkan iblis Si bersama dengannya, namun kini dia malah menjadi komplotan iblis Si. Dan setelah itu Guru Yan meminta agar Lindong berusaha untuk melampaui dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba datanglah King Zi yang masuk ke dalam alam spiritual Lindong. Guru Yan yang melihatnya marah karena King Zi meninggalkan kekacauan serikat jimat kepadanya saat dahulu kala. Mereka lalu mengenang masa lalunya di atap menara Qiwu. King Zi pun merasa jika Lindong merupakan orang yang pecundang karena mudah menyerah. Dan mereka berdua pun meminta Lindong untuk tidak menyerah begitu saja. Dan mereka yakin jika Lindong bisa melewati semua ini, dan mereka pun akan bisa melihat Fuzu kembali. Keesokannya King Zu pun merawat Lindong dari pingsannya. King Zu meminta Lindong untuk memulainya kembali dan melewati bersama dalam masalah ini. King Zu pun berjanji akan membantu Lindong untuk mengatasi masalahnya saat ini. Kemudian datanglah King Zi yang menemui Lindong. Dia berterima kasih kepadanya karena membawanya bertemu dengan Guru Yan dan menara Qiwu. Sementara itu Lin Yan yang sedang membawa Sin King menanyakan tentang alasan kenapa menyelamatkannya. Tapi Lin Yan yang pemalu tidak bisa menjawabnya ataupun mengungkapkan perasaannya. Bahkan setelah dibantu oleh Lin San, Lin Yan tetap menjawab dengan konyol. Setelah itu King Zi mendiskusikan rencananya bersama Lindong dan King Zu, yang mana Lindong berniat akan menjadi umpan untuk membawa Lang Tian dalam jebakannya. Lalu datanglah Diao yang akan ikut membantu dalam misi tersebut. Lindong dan King Zu kemudian memasuki gua mencari Lang Tian. Di sana ternyata ada Lang Tian bersama murid dari Sekte Gerbang Yuan. Melihat Lang Tian melempar murid Sekte Gerbang Yuan ke jurang, membuat King Zu ingin menyelamatkannya. Lindong pun ikut melompat untuk menyelamatkan King Zu dari sana. Akan tetapi Lang Tian tidak membiarkannya begitu saja. Kemudian Lindong dan King Zu terjebak di dimensi lain yang ternyata ini merupakan jebakan dari Lang Tian. Karena Lang Tian sudah tahu rencana mereka, Lindong pun harus berusaha untuk memberikan informasi secepatnya kepada King Zi. Lindong kemudian mencoba untuk mencari jalan keluar dari sana. Akan tetapi Lindong merasa jika mereka terjebak dalam lingkaran tak berujung. Kemudian mereka melihat keanehan pada bunga persik yang berada di sana. Sementara Lang Tian seorang diri mendatangi markasnya King Zi. Lin San kemudian melaporkan tentang kedatangan Lang Tian, yang mana jika memang Lindong tertangkap, maka mereka harus segera menangkap Lang Tian. Di sisi lain, Lindong dan King Zu yang saat ini sedang terperangkap di dimensi yang memiliki waktu yang berjalan lebih cepat. King Zu pun menyadari merasa saat ini berada di Gurun Awan. Tempat ini berada di dimensi lain yang memiliki siklus berulang, dan kemungkinan mereka akan menghilang juga di dalam siklus tersebut.
Kemudian King Zhou merasa sangat familiar dengan keadaan terjebak berdua dengan Lindong seperti ini. Lalu muncullah pusaran gurun, di mana jika mereka bisa melewatinya, maka mereka akan bisa kembali. Lindong yang merasa waktunya mereka sudah hampir mencapai batasnya. King Zhou lalu meminta agar Lindong untuk memeluknya, tapi Lindong malah menolaknya. Sedangkan terlihat penjara untuk mengekang Lang Tian sudah dibuat di markas King Zi. Akan tetapi Lin Yan merasa jika ada yang salah dengan rencana tersebut. Lalu datanglah iblis si pangeran keenam yang dengan mudahnya menghancurkan penghalangnya. Lang Tian kemudian menemui King Zi dan menjelaskan alasan kenapa penghalangnya bisa rusak seperti ini. Lang Tian lalu menyinggung tentang hilangnya Lindong dan King Zhou. Kemudian King Zi dan Lang Tian pun melakukan pertarungannya di sana. Di dalam pertarungan itu, King Zi menyadari jika Lang Tian mengurung mereka berdua di dalam jimat dimensi. Meski begitu tidak ada yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkannya. Lang Tian menjelaskan jika hanya ada satu orang saja yang bisa melewati dari gurun awan dan mengancam King Zi yang hendak membunuh Lang Tian. Saat itu King Zi pun akan merelakan hidupnya agar membebaskan mereka berdua. Di tempat lain, saat ini King Zhou banyak kata-kata yang ingin dikatakan kepada Lindong. Lalu King Zhou pun mengungkapkan rasa terkesannya kepada Lindong. King Zhou merasa kalau cinta haruslah berbuah meski memiliki rasa yang sangatlah pahit. King Zhou kemudian memeluk Lindong di sana, berniat untuk mengorbankan dirinya untuk mengeluarkan Lindong dari sana. Saat itu Lindong sangat marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh King Zhou. Lindong lalu memerintahkan King Zhou untuk tidak mati di sana, dan karena kesal, Lindong pun menghancurkan tempat tersebut. Melihat kesempatan itu, King Zi pun mendesak Lang Tian untuk membuatnya harus menggunakan jimat dimensi yang membuat King Zhou dan Lindong bisa keluar dari sana. Saat itu pun terjadi pertempuran di luar antara pasukan King Zi dan Lang Tian. Lalu tiba-tiba waktu berhenti, menandakan kedatangan ketua kegelapan. King Tan lalu mengambil kembali jimat batu milik Lindong yang berada di Lang Tian. Dan King Tan meminta agar Lang Tian kembali lagi seperti dahulu. Namun bagi Lang Tian, semua itu sudah tidak mungkin akan kembali lagi. Ketika King Tan akan membunuh Lang Tian, namun saat ini King Tan juga tidak sanggup untuk membunuhnya, sehingga Lang Tian pun berhasil pergi dari sana. Setelah itu mereka merawat yang terluka dan menyandra murid sekte Gerbang Yuan. Lindong kemudian membawa King Zhou yang pingsan, dan King Zi meminta agar Lindong tidak memikirkan apa yang King Zhou lakukan untuknya. Di saat King Zhou tersadar dari pingsannya, dia meminta Lindong tidak perlu membalaskan karena itu memang tugasnya, dan juga untuk tidak perlu merasa bersalah atas perasaan King Zhou. King Zi lalu menenangkan Lindong untuk tidak khawatir pada King Zhou. Melihat yang King Zhou lakukan, King Zi merasa bahwa King Zhou sudah dewasa. Kemudian King Tan menemui Lindong yang sedang bersedih. Lindong merasa King Zhou sudah semakin menjadi seorang peri. King Tan hanya berharap untuk kebahagiaan Lindong saat ini. Lalu King Tan pun menanyakan bagaimana King Zhou di hati Lindong. Akan tetapi Lindong mengatakan kalau hatinya saat ini hanya ada Ying Huan, seperti King Tan dan Lang Tian. Dan kini sudah waktunya mereka berdua untuk mengeluarkan Lang Tian dari hati mereka berdua. Sementara King Zi sedang mengalami kesakitan karena iblis yang ada pada tubuhnya. King Zi meminta agar Sin King tidak memberitahukan keadaannya saat ini. Dia tidak ingin membuat Lindong dan King Zhou bersedih kembali. Malamnya, Lindong dan Lang Tian memimpikan pertarungan terakhir mereka. Sedangkan Diao dan Lin Yan tidak bisa tidur malam itu. Dia menyadari jika Lin Yan terus memandangi Sin King di sana, dan Diao menyadari jika Lin Yan sedang jatuh cinta. Lin San lalu membangunkan Sin King. Melihat Lin Yan, muka Sin King pun langsung merah. Sin King menyadari jika dirinya menyukai Lin Yan, akan tetapi Sin King tidak bisa melakukannya karena ada misi untuk membasmi iblis. Kemudian Lang Tian yang marah pergi ke wilayah Kaisar Iblis. Dia melaporkan di mana sudah menemukan lokasi tubuh Kaisar Iblis. Saat ini Lang Tian bertekad akan menghilangkan rasa kemanusiaannya pada dirinya. Lalu Kaisar Iblis pun meminta kekuatan yang besar agar segel Fuzu tidak bisa menyekelnya.
Setelah itu Lang Tian kemudian mendatangi Sekte Dao. Ying Huan yang sedang berkultivasi menyadari kedatangannya. Lalu datanglah murid Sekte Gerbang Yuan yang menyerang Sekte Dao. Kemudian salah satu murid meminta agar Ying Huan pergi melindungi jimat es. Namun Ying Huan berniat akan tetap tinggal di sini untuk mempertahankan Sekte Dao dan menunggu Lindong kembali. Sedangkan King Zhu juga akan segera kembali menuju istana Taikang. Lalu King Zi berniat akan mengikuti King Zhu kembali ke istana Taikang. Setelah sampai di sana, King Zhu meminta agar istana Taikang ikut membantu ke dalam Sekte Dao yang telah diserang oleh Lang Tian. King Zi yang baru datang juga meyakinkan Ketua Shen untuk pergi melindungi penerus Fuzhou. Lang Tian lalu menemui Ying Huan di ruang kultivasinya. Lang Tian pun menyadari jika Ying Huan masih belum menyelesaikan kultivasi terakhirnya. Mereka berdua lalu melakukan pertarungan di sana. Kemudian datanglah Lindong dan King Tan ke sana untuk membantunya. Saat itu Guru Yan yang merasa Lindong sangatlah beruntung memiliki seorang adik yang sangat kuat. Namun di sisi lain Guru Yan baru menyadari terdapat keanehan pada rencana Lang Tian. Sedangkan usai kedatangan Lindong, Lang Tian pergi begitu saja dan memperingati ancaman pada King Zhu. Di sisi lain di istana Taikang, King Zi pada akhirnya bertemu kembali dengan Lin Susu. Mereka berdua melepaskan kerinduannya setelah tidak bertemu selama puluhan tahun. Saat itu King Zi meminta maaf kepada apa yang sudah ia lakukan selama ini. Ketua Shen lalu meminta agar Lin Susu pergi bersama King Zi. Kemudian King Zi berterima kasih kepada Ketua Shen karena sudah menjaga Lin Susu dan King Zhu selama ini. King Zi pun merasa senang karena bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Lin Susu lalu meminta agar King Zhu membiarkan mereka berdua pergi kembali ke wilayah siluman. Dan King Zi pun memberikan batu jimat apinya kepada King Zhu. Kemudian Lang Tian kini sudah sampai di istana Taikang. Lang Tian kemudian mencoba untuk memprovokasi King Zhu di sana. Lalu ketika bertarung, Lang Tian dengan mudahnya mengalahkan Ketua Shen dengan menggunakan jimat dimensinya. Akan tetapi datanglah Guru Yan dan Lin Susu ke sana untuk membantu menahan Lang Tian. Lin Susu yang kemudian mengaktifkan penghalang bunga untuk melindungi istana Taikang. Akan tetapi meski begitu Lang Tian masih bisa memberikan serangan kepada Ketua Shen. Ketua Shen lalu meminta agar Guru Yan menjaga istana Taikang dan King Zhu. Dan Ketua Shen pada akhirnya mengungkapkan perasaannya sebelum dia jatuh pingsan. Setelah itu King Zhu mencoba untuk mengobati luka Ketua Shen. Lalu Ketua Shen menceritakan bagaimana tugas istana Taikang selama ini dan memberitahukan jurus rahasia milik istana Taikang. Kemudian King Zhu pun berjanji akan melindungi istana Taikang. Dan pada akhirnya Ketua Shen pun mati di sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. See you undur diri dan salam Sundaners.